Aku tidak akan menyembunyikan totem sayapku lagi. Saat ia muncul, para tetua sampai gemetar ketakutan. Karena dalam sejarah klan, tak pernah ada yang melampaui 6 sayap. Klan Elheim adalah yang terkuat di benua ini. Setiap anggota yang lahir, akan memiliki totem sayap. Semakin banyak sayapnya, semakin besar potensi sihirnya. Di kehidupan lalu, ayahku si Dewa Perang merebut kekuatan 7 sayapku. Palsukan aku sebagai tak bersayap, membuatku dihina semua orang. Aku yang dulu tak tahu apa-apa, demi membalas budi padanya. Berlatih pedang siang dan malam, hingga jadi pendekar terkuat di klan. Tapi saat menjalankan misi, timku tiba-tiba disergap musuh entah dari mana, dan yang tahu rute kami. Hanya ayah yang memberi perintah. Dengan tubuh luka parah aku menemuinya. Menuntut alasan atas pengkhianatan ini, tapi matanya hanya menatap remeh. Kau cuma alat di tanganku. Karena sudah tak berguna, saatnya dibuang. Mendengar itu, aku menerjang bagai anak panah. Mengayunkan pedang untuk membunuhnya. Sayangnya, aku hanya bisa menggores lehernya. Dia adalah yang terkuat di benua ini. Sedangkan aku luka parah. Kekuatanku menurun drastis. Tiba-tiba, 2 anggota klan Elheim menggunakan rantai ajaib untuk mengikatku erat-erat. Dasar bodoh, masih belum paham juga, sebagai yang tak bersayap, usahamu itu sia-sia. Aku membentaknya, kalau begitu, kenapa dulu kau memungutku? Dan ayahku menghampiriku dengan tatapan jijik. Aku tak pernah peduli padamu. Sejak awal, aku cuma menginginkan kekuatan 7 sayapmu. Aku terbelalak tak percaya. Sejak kecil aku tak punya sayap. Mana mungkin punya 7 sayap tertinggi? Ibumu lumayan berguna. Setidaknya dia melahirkan benih 7 sayap untukku. Aku berteriak histeris. Jelaskan apa maksudmu? Tapi 2 algojo di belakangku sudah mengangkat pedangnya tanpa ampun, setelah rasa sakit yang luar biasa. Kesadaranku ternyata tak memudar. Kukira ini cuma ilusi. Tapi rasa dingin yang menusuk tulang ini membuktikan aku masih hidup. Yang lebih mengejutkan, tubuhku menyusut jadi bayi. Di sampingku ada seorang wanita yang sudah terbujur kaku. Aku segera menyebar sihir pelacak. Dan segera kurasakan sekelompok orang mendekat. Gawat. Kalau begini, aku bisa-bisa mengulang masa lalu. Jatuh ke tangan bajingan itu, aku meronta dari pelukan mayat wanita itu. Mengerahkan sihirku, dan merangkak sekuat tenaga. Adipati Elheim, aku bersumpah akan bertahan hidup, dan balas dendam padamu. Saya tidak tahu sudah berapa lama tubuhku terasa seperti terbakar. Kesadaranku perlahan memudar. Keesokan harinya, sesosok bayangan menghampiriku. Dia berteriak pada pria di belakangnya, "Ayah, lihat, ada anak kecil di sini. Aneh, kenapa ada bayi di sini? Dan bagaimana dia bisa bertahan hidup?" Di tempat se-ekstrem ini, tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Dia melihat jejak merangkak yang panjang dari kejauhan. Dia kembali menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Anak ini konyol sekali. Lama kemudian, aku perlahan sadar, melihat siluet anak kecil di depanku. Aku pikir dia adalah malaikat yang datang untuk mengambil nyawaku. Tapi sedetik kemudian dia mencubit hidungku. Rasa sesak napas itu menyadarkanku bahwa aku masih hidup. Kuamati baik-baik. Ternyata ada 5 gadis kecil yang mengerumuniku. Mereka seperti berebut mainan, menarik tangan dan kakiku. Pada akhirnya, gadis tertualah yang menggendongku. Meski belum paham situasinya, instingku membuatku meronta dan lepas. Tapi kelima gadis itu malah makin kegirangan, mengejarku dengan buas. Awalnya aku cuma ingin kabur dari para monster ini, tapi malah melompat ratusan meter ke udara. Gawat, aku tak bisa mengendalikan diri. Syukurlah, ada yang menangkapku tepat melihat wajah orang itu. Aku langsung pucat pasi. Dia adalah anggota cabang klan Elheim. Seingatku, dia adalah pria yang sangat lurus. Sayangnya dia tewas melihat saudara. Aku sadar bahwa dia benar-benar bereinkarnasi. Aku tetap tak bisa lari dari klan Elheim. Istri Viscount lalu menggendongku. Anak kecil ini luar biasa sekali. Masih sekecil ini sudah bisa memakai sihir. Dia melihatku menatapnya tanpa menangis. Dia lalu memelukku erat, mencium keningku. Anak baik, jangan takut. Merasakan kehangatan yang tak pernah kudapat. Aku pun tertegun. Saat itulah Viscount mengulurkan tangannya. Anak ini memiliki kekuatan besar yang akan mengguncang dunia. Totem di tubuhnya adalah melalui pantulan cermin. Kulihat itu adalah totem 7 sayap legendaris. Teringat kata-kata Duke di kehidupan lalu. Sekarang aku mengerti. Dia sama sekali tidak menyelamatkanku. Dia sengaja memungutku. Hanya untuk mencuri kekuatan 7 sayapku. Berani sekali dia mengatakan hal sekeji itu. Setelah membuka topengnya, semua pencapaian tingginya itu semata-mata karena 7 sayapku. Istri Viscount tiba-tiba bertanya, "Sayang, apa yang akan kau lakukan pada anak ini?" Mendengar itu sulit. Aku panik. Aku menghindari kejaran Duke Elheim.
Apa aku akan diserahkan lagi oleh bawahannya? Tapi sungguh di luar dugaan. Viscount tak berniat melakukan itu. Dia malah ingin mengangkatku jadi anaknya. Dia mengelus rambutku dengan sangat lembut. Anak kecil ini hanyalah burung muda yang belum bisa terbang. Sampai dia bisa mandiri, aku akan merawatnya dengan baik. Kebaikan tulus ini membuatku terpaku. Ini adalah kasih sayang yang tak pernah kurasakan. Brak! Kelima gadis yang jatuh tersungkur. Kami mengkhawatirkan anak itu. Makanya kami curi dengar. Viscount menatap kelima putri manisnya itu. Mana mungkin dia bisa marah? Matanya hanya memancarkan cinta. Tak terasa, 10 tahun berlalu dengan cepat. Gadis kecil yang dulu mencubit hidungku kini tumbuh menjadi gadis anggun. Kali ini kami mengikuti ayah menuju kediaman utama klan Elheim. Karena setiap tahun Duke mengadakan pertemuan besar. Ini adalah ajang bagi untuk memamerkan kekuatan. Dan baru saja kami tiba. Kami sudah jadi bahan gosip. Viscount memungut anak laki-laki entah dari mana. Maklumlah, dia punya 5 putri. Tapi tak punya ahli waris. Alpen menenangkanku agar tak peduli. Kalau kau terlihat lemah di sini, kau akan diremehkan semua orang. Meski dia menghiburku. Kulihat kepalan tangannya bergetar. Sudah lihat, kan? Inilah posisi keluarga kita sekarang. Kubawa kau ke pertemuan ini, untuk melihat pernyataan ini. Apa kau kecewa sekarang? Tapi dengan tersenyum aku menjawab, aku tak kecewa sama sekali. Malah, aku akan menghancurkan mereka semua. Melihat kepercayaan diriku. Ayah pun tertawa lega dan bangga. Di kehidupan lalu, karena kehilangan sayapku, saat pertama kali ikut pertemuan ini, aku dipermalukan habis-habisan. Tapi sekarang ceritanya beda. Kali ini, aku akan membantai mereka semua. Kualihkan pandanganku ke Menshah Elheim. 2 bersaudara di jendela itu sering menghinaku. Merekalah yang mengakhiri nyawaku. Kali ini kalian akan kuinjak-injak. Pertemuan pun segera dimulai dengan meriah. Di arena, perwakilan keluarga cabang mulai bertribun menghela nafas. Tempat ini pengap sekali. Mudah saja bagi adik-adik yang suka keramaian datang ke sini. Tapi wajahku malah makin menggelap melihat duel di arena. Saya ingat semua hinaan di masa lalu. Alpen membuyarkan lamunanku. Tak kusangka kau bisa gugup juga. Tapi wajar sih. Ini kan pertemuan Duke pertama. Aku membalas bahwa aku tak gugup. Hanya saja, tempat ini bikin nostalgia. Alpen mengernyit bingung mendengar jawabanku. Tapi dia tak ambil pusing. Saat itulah ayah menoleh padaku. Ayah harus pergi ke rapat antar keluarga cabang. Kamu merawat Alpen dengan baik. Jangan biarkan dia berperilaku buruk. Mendengar itu, Alpen ngambek. Aku ini setahun lebih tua darinya. Harusnya kakak yang jaga adik, kan? Aku menyahut santai. Itu karena kau ceroboh sekali. Ayah lalu mengingatkanku, ada banyak anak seumuranku di sini. Dia berharap aku bisa memperluas koneksi. Tapi dia memperingatkan keras. Jangan sampai ada yang tahu soal 7 sayapmu. Aku tahu ayah berniat baik. Tapi berteman dengan kumpulan orang ini jelas bukan hal mudah. Pokoknya semua yang datang ke sini ingin tampil menonjol. Tentu saja mereka menganggap yang lain saingan. Apalagi aku ini cuma anak pungut kontroversial. Maka dari itu, kakiku lurus kedua bersaudara itu. Daris menatapku remeh, bertanya siapa diriku. Senang bertemu denganmu, aku Aster. Tadi kulihat kau di luar. Jadi aku mampir untuk menyapa. Gerion di sebelahnya langsung berbisik. Dia putra Viscount. Mendengar itu, Daris tertawa terbahak-bahak. Tak tahu malu sekali kau, cuma anak pungut kelas rendahan. Berani muncul di hadapanku? Di kehidupanku yang lalu ini, mentang-mentang pewaris keluarga Elheim utama, selalu menindasku tanpa ampun. Dulu kupikir mereka sangat menakutkan. Tapi sekarang, mereka cuma seperti bocah yang main rumah-rumahan. Tiba-tiba Alpen menarikku pergi. Kalau sudah menyapa, ayo kita pergi dari sini. Tapi Daris melihat kami, wajahnya makin angkuh. Oh, Alpen rupanya. Kenapa tak sembunyi saja di ketiak ayahmu? Sini, temani aku duduk. Ini perintah dari pewaris klan Elheim. Tapi Alpen dengan tegas menolak permintaan kurang ajar itu. Keluarga dan cabang utama bukanlah tuan dan budak. Aku tak wajib mematuhimu. Dia lalu menarik tanganku, bersiap meninggalkan tempat sialan ini. Ayahmu itu ksatria? Tapi melindungi raja saja gagal. Malah tangannya buntung ditebas saudara sendiri. Hah? Untung saja aku bukan anak dari pecundang sepertinya. Mendengar hinaan itu, Alpen kehabisan kesabaran. Dia melangkah maju, siap menampar demi membela ayahnya. Tapi Daris malah menyemburkan anggur tepat ke kepala Alpen. Ingat ya, ini wilayah Elheim. Kecoak dari keluarga Viscount. Berani belagu di depanku? Dipermalukan seperti itu. Air mata Alpen jatuh. Tapi dia tak berdaya melawan bangsawan sombong ini. Kesabaran saya sudah habis. Ambil sebotol anggur dari salah satu bangsawan. Kulempar melambung ke arah Daris. Saat dia refleks menangkap botol itu dengan bingung. Kutebaskan pedangku sekilas cahaya. Botol di tangannya jadi 2. Seluruh anggur merah di dalamnya muncrat membasahi wajah Daris.
Pewaris klan Elheim cuma selevel ini? Kukira kau bisa menangkisnya dengan mudah. Brengsek kau. Beraninya kau menghina ayah dan kakakku. Sekarang, ayo kita bertarung. Alphen berlari dengan panik mencari ayah. Karena bertahun-tahun lalu, sihirku pernah di luar kendali. Bahkan kekuatan ayah yang terkuat di benua ini. Hampir tak bisa menahannya. Kalau sihirku lepas kendali saat duel. Dan aku tak sengaja membunuh Darius, Duke pasti tak akan tinggal diam. Sementara Darius memamerkan kekuatan 4 sayapnya dengan angkuh. Dasar bodoh. Kau ini cuma anak pungut. Berani menantang keluarga Duke? Para bangsawan menonton. Bersorak kegirangan. Namun, Four Wings sangat langka keberadaannya. Mendengar pemujaan. Mata Darius penuh dengan ejekan. Tunjukkan totem sayapmu pada kami. Tapi aku cuma mencibir. Pamer ala bocah macam itu. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Mendengar itu, amarah Darius meledak. Kuusulkan taruhan, jika aku menang. Dia harus minta maaf pada Alphen atas kelancangannya. Darius menerjangku dengan beringas. Kalau aku menang, kau harus jadi anjing setiaku, mengabdi padaku seumur hidup. Pedangnya menebas turun dengan kekuatan penuh. Melihat tebasannya membuatku mundur. Wajahnya makin pongah. Bocah, kau lihat, inilah kekuatan 4 sayap. Detik berikutnya, dia melancarkan serangan membabi buta bak badai. Melihat adegan itu, Alphen teriakan. Dia cemas aku akan terluka. Para kepala keluarga pun mulai tertarik menonton. Meski ilmu pedang Darius masih kasar, tapi dia memiliki kapasitas sihir masif untuk menutupinya. Jika kekuatan 1 sayap itu seperti lilin. Lalu keajaiban di dalam 4 sayap adalah kobaran api liar. Keparat kau, tadi kau belagu sekali. Kan, kenapa sekarang mundur terus? Hah? Tapi tanpa dia sadari, meski aku terus bertahan, setiap serangannya ku tangkis dengan sangat mudah. Darius selalu melompat tinggi. Bersiap menghabisiku dengan kekuatan penuh, tapi dia terkejut setengah mati. Aku hanya mengangkat pedang asal-asalan, dan menangkis serangan pamungkasnya itu. Kesombongan Darius langsung menguap tak tersisa. Wajahnya pucat pasi penuh kepanikan. Banyak bacot kau. Sekarang giliranku. Ku tebaskan pedang, dan dia terpelanting jauh. Dengan santai aku menyerang dengan 1 tangan. Sementara Darius panik kalang kabut. Mundur tertatih-tatih, lalu, ku tambah tenagaku dan menebas habis-habisan. Saat pedang beradu, Darius merasakan kekuatan dahsyat. Yang tak tertahankan, hanya bertahan sesaat, ia langsung jatuh berlutut. Di matanya, aku seakan berubah, menjadi monster yang absurd, padahal dia memiliki totem 4 sayap yang agung. Tapi malah ditekan habis-habisan oleh bocah ingusan ini. Melihat itu, aku hanya menambah sedikit tenaga. Dan ancaman kematian langsung mencekiknya. Senjata di tangannya bahkan mulai retak. Ayahku menyadari firasat buruk ini. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat, karena ia sadar kekuatanku perlahan mulai lepas kendali. Awalnya Darius pikir statusnya yang tinggi akan membuatku tak berani main bunuh. Tapi ia sadar, niat membunuhku sudah meluap. Seolah statusnya cuma omong kosong. Panik luar biasa. Ia berteriak menyerah. Semua penonton terbelalak tak percaya. Hanya anak bungsu dari keluarga Viscount. Tapi dengan beringas mengalahkan calon pewaris. Duke, saat itulah, Duke maju dengan aura membunuh. Melihatnya, Darius malah tertawa puas. Bagus, ayah tak mungkin melepaskannya begitu saja. Tapi, menatap musuh bebuyutan dari masa lalu ini, tak sedikit pun gentar. Darius buru-buru memeluk kaki Duke. Ayahmu, balaskan aku. Keparat ini cuma anak pungut kelan cabang. Dia berani menentang keluarga utama. Hajar dan tunjukkan di mana posisinya. Tapi detik berikutnya, pedang Duke langsung menembus telapak tangan Darius. Pemandangan mengerikan ini membuat semua merinding. Tanpa diduga dia, sekejam itu pada anak kandungnya sendiri. Dasar bodoh tak berguna. Pecundang sepertimu, berani membual di sini? Kau tidak sadar kalau kau sudah menyeret nama klan. Ke dalam kubangan lumpur, dia kembali mengangkat ujung pedangnya. Orang bodoh yang tidak bisa membalas dendam. Tidak layak lagi memegang pedang. Tapi sedetik kemudian, dia sadar aku sudah menangkisnya. Jangan salah paham, aku bukan menolongnya. Sebelum duel kami sudah sepakat. Kalau kalah, dia harus minta maaf pada Alphen. Setelah dia meminta maaf, kamu bisa mendengar itu. Ekspresi Duke jadi sangat suram. Kau cuma anak pungut rendahan. Kau pikir, kau benar-benar bagian dari klan Elheim? Tapi dengan tegas aku membalas, aku putra Viscount meski tak ada ikatan darah. Aku telah mewarisi dari ayahku, kebanggaan seorang satria, dan tanggung jawab klan. Mendengar jawabanku, Duke hanya melirik Viscount di belakangku. Namun dia tak berniat memaafkan ini. Sekalipun kau anggota keluarga ini, kau sudah mencoreng wajah keluarga utama. Kau pikir 12.000 ksatriaku akan tinggal diam? Kesalahan sekecil apapun harus dibayar dengan harga setimpal. Ayahmu dulu kehilangan satu lengannya karena gagal melindungi raja. Duke menodongkan pedangnya makin dekat padaku. Lalu, dengan apa kau mau menebus ini? Dengan tenang aku menjawab, ini bukan sekadar cekcok anak kecil, tapi duel sesungguhnya. Aku cuma membalas hinaannya terhadap keluarga Viscount. Mereka yang tidak mau membalas dendam, tidak pantas memegang. Itu kan yang Anda katakan barusan?
Adegan ini membuat para pemimpin klan terkesiap. Anak itu umurnya baru sekitar 10 tahun. Nyali dari mana itu? Duk sempat terdiam sejenak. Lalu berbalik dan menyarungkan pedangnya. Saat semua orang mengira semuanya sudah usai, dia mendadak menebas dan mementalkanku puluhan meter. Melihat tebasan brutal itu, air mata Alpen langsung tumpah, dan ayahku secara membabi buta menghunus pedangnya dan menerjang Duk Roderick. Keparat! Apa yang kau lakukan? Dentingan keras bergemuruh saat kedua pedang beradu. Setelah ayah menahan Duk agar tak bisa menyerang lagi, dia buru-buru berlari ke arahku. Tapi pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Ia melihat, meski pedang di tanganku hancur, tapi aku berhasil menahan serangan mematikan. Dari sihir Duk itu, Duk menatap mataku yang tak menunjukkan rasa takut. Dengan wajah masam dia berbalik. Ayah segera membantuku untuk berdiri. Aku menepati janjiku, melindungi Alpen, dan tak membiarkan rahasia 7 sayapku bocor. Anak baik. Keluarga ini sangat bangga padamu. Hari ini, namamu akan terukir di ingatan semua orang. Sesampainya Duk di kediamannya, salah satu tetua langsung menyindir. Roderick, kelakuanmu tadi sangat kekanak-kanakan. Menyerang anak kecil itu memalukan. Tapi Duk merespons santai. Kalau kubiarkan anak itu menang telak, kehormatan keluarga utama bisa hancur lebur. Tapi diam-diam ada juga yang ketakutan. Mereka takut karena keberadaanku. Klan Elheim ke depannya akan kehilangan batas antara utama dan cabang, bahkan mungkin terbelah jadi 2 faksi. Menanggapi hal ini, Duk tersenyum tipis. Zaman kekacauan sudah di depan mata. Bahkan dunia ini sekalipun bisa saja terbelah 2 nanti. Tapi bocah kecil itu memang pantas diwaspadai. Di tempat lain, meski sihir 7 sayapku punya kekuatan raksasa, tapi aku masih kesulitan menguasainya. Lengah sedikit saja bisa fatal. Yang bisa kulakukan sekarang, cukup tekan sihirku sekuat yang aku bisa, sambil perlahan-lahan mendorong batas 7 sayap ini. Tapi padahal aku belum serius. Para ksatria pelatih sudah kutumbangkan semua. Alpen lalu berjalan mendekatiku. Dia bilang ayah punya barang super penting untuk kuterima. Baru saja hendak aku salah fokus pada bajunya. Kau bilang baju latihan itu jelek, dan kau sangat membencinya. Kok sekarang dipakai? Tapi Alpen membalas santai. Dipermalukan saat pertemuan kemarin, menyadarkannya bahwa dia harus berubah. Aku tak bisa terus berlindung di belakangmu. Dia menodongkan pedang kayunya padaku. Untuk kedepannya, kau wajib mengawalku berlatih keras. Mari kita menjadi kuat bersama. Setelah itu, aku bergegas menemui ayah di ruangannya. Nak, kamu sudah berada di keluarga ini selama 10 tahun. Tadinya aku mau menunggu kau besar sedikit, tapi melihat performamu yang gila kemarin, kurasa sudah saatnya aku memberikan ini. Melihat cincin itu, sebuah cincin mewah yang memancarkan aura magis yang kental. Aku otomatis bertanya cincin apa itu, dan ayah menjawabnya dengan santai. Ini simbol kepala keluarga. Mendengar itu aku terperangah gila. Aku tak percaya dia mau repot-repot. Berikanlah tahta kepada anak seorang pencopet, yang bukan darah dagingnya. Ayah lanjut beralasan, saat ini posisi keluarga sedang genting. Banyak musuh kuat yang siap menerkam. Jadi, membiarkan kursi pewaris ini terus kosong melompong. Mendengar itu, aku bertanya apakah kakak-kakak tidak akan marah saat berkunjung ke akademi nanti. Aku akan membujuk mereka. Aku langsung menyeringai sinis. Mereka jelas akan ngamuk besar, karena yang punya hak waris asli kan mereka. Apalagi Kak Kudo dan Kak Alpha. Tahu soal ini, pedang mereka pasti siap bicara. Ayah langsung garuk-garuk kepala. Serba salah, karena yang kukatakan itu 100% akurat. Apalagi putri keduanya si Kudo. Ambisinya jadi kepala keluarga sangat besar. Tanpa ragu aku berdiri dan menolak cincinnya mentah-mentah. Bisa ayah lihat sendiri. Aku bahkan belum bisa kontrol sihirku. Waktu itu juga aku hampir mencelakai mereka. Kan, anak merepotkan sepertiku ini, mau pimpin keluarga apa coba? Ternyata, ayah malah tersenyum. Dia bersyukur dalam hati karena tak salah tunjuk orang. Kau ini memang susah diprediksi. Malah jalan pikiranmu lebih dewasa dari tetua klan. Tapi berhubung kau belum siap menerimanya cincin ini, maka ambil saja pedang ini. Melihat pedang itu mataku mau copot. Itu kan pedang iblis pelahap legendaris. Ini sempurna sekali buat mengisap kekuatan liar 7 sayapku. Namun, untuk uji coba pedang maut itu, ayah malah membawaku jauh. Memasuki hutan. Aku tak habis pikir dibuatnya. Kalau cuma mau mengetesnya, kenapa nggak di ruang latihan Menshan saja? Ayah menjawab ini cuma pencegahan dini. Gunakan saja senjata biasa. Kau sulap tempat itu jadi rongsokan. Ayah lalu menggigit robek segel pedang iblis itu. Begitu dibuka, aku sukses terheran-heran karena ini tuh cuma pedang buntung. Namun, saat ayah mengalirkan sihirnya, dalam sekejap mata, bila pedang terbentuk dari energi sihir padat, ia bahkan bisa memadatkan sihir dalam jumlah tak wajar. Untuk serangan penghancur, pedang ini pemilih dan syarat pakainya kejam. Orang cacat sihir langsung meledak hancur di tempat. Bahkan aku juga enggan asal memakainya. Ayah lantas menyerahkan ganggangnya padaku. Jadi, masih minat coba? Tanpa bacot aku langsung beraksi, rebut pedang iblis yang memangsa. Seketika aku meremas ganggangnya. Sihir di sekujur tubuhku tersedot buas ke pedang ini. Dengan gila, energi itu meluap-luap membentuk aura penghancur. Detik berikutnya, seberkas pedang energi membelah cakrawala. Menyaksikan adegan kematian, para ksatria nyalinya langsung rontok. Mereka mengira ada meteorit yang jatuh ke bumi.
Di saat yang sama, Alphen cuma asyik nyemil dengan raut datar. Paling juga si Aster lagi caper. Dan aku yang di TKP masih syok ngeliatin pedang butut di tanganku. Buset, ini sih namanya mesin pencetak janda. Ayah di sebelahku nganga sampai rahangnya mau lepas. Padahal dia sangat memahami kalau anak ini potensinya unlimited. Tapi tetap saja nggak nyangka daya rusaknya senajis ini. Seketika, ayah langsung mencengkeram bahuku. Bocah, pokoknya kamu nggak boleh bilang siapa saya benar-benar di luar nalar sejarah klan. Dulu, mentok-mentoknya cuma 6 sayap yang pernah ada. Kalau sampai orang luar tahu, mereka pasti akan cemburu dan seksi bersama. Skenario terburuknya, kamu bakal dibunuh pas lagi tidur. Dengarkan ayahku berbicara, pikiranku langsung ditarik nostalgia. Di kehidupan kemarin-kemarin, si tua bangka duk itu kan tega membongkar paksa ketujuh sayapku. Ayah menepuk pelan puncak kepalaku. Waktunya mepet banget, buruan kamu buff diri sendiri. Aku mengangguk serius tanda sepakat. Aku janji bakal nundukin pedang rese ini. Lalu memaksimalkan seluruh potensi sayapku. Beberapa hari berlalu. Dengar info dari burung BO, Alpha dan Kudo segera mudik. Adik-adikku yang ucul, cepetan kemari dan peluk kakak. Sayangnya, saudari kembar itu ngabret ngelewatin sasarannya. Mereka malah melompat girang dan nemplok di pelukan Alpha. Kudo berbohong. Setiap kali dipeluk pasti rambut diunyal-unyal sampai acak-acakan. Aku tidak ingin dipeluk lagi. Sontak muka Kudo merah padam karena disindir. Heh, asal tahu saja ya aku tuk Satria Budiman. Masa kelakuanku senorak itu? Belum tuntas curhat. Dia menoleh ke arah Alphen yang masih bersembunyi dengan tenang di pojok. Langsung dia nabrak bagai banteng lepas dan dikunci erat-erat. Ya, begitulah. Lupakan lagi mengotak-atik rambut Alphen. Tidak, malah tiba-tiba si Alpha nyeletuk. Si Aster di mana pangkal hidungnya tidak menonjol. Raut Kudo langsung asem pas dengar celetukan itu. Dia ini orangnya sangat perfeksionis. Waktu dengar adiknya mau dinobatin jadi pewaris klan, ego dan harga dirinya sontak tercabik gila-gilaan. Padahal dia sudah jungkir balik usaha. Apa gara-gara si bungsu ini cowok? Jadi dapat privilege golden ticket ke bangku pewaris. Di saat Kudo guling-guling emosi, aku malah lagi asyik party sama pedang butut. Ini rongsokan nambah stat seranganku sampai ngangkat langit. Tapi setelah dievaluasi, aku 100% belum pro megang kemudi tenaga liarnya yang meledak-ledak. Lagi asyik melamun, ada siluet Kak Kudo muncul dari kejauhan. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, kamu semakin tua. Tidak sopan, Kak, kembali ke karpet merah. Karena kamu pewarisnya, kamu merasa seksi, sampai nganggep kita ampas tahu. Aku kelabakan sungkem minta maaf, ku bilang alasannya lagi fokus tingkat tinggi meditasi. Itu alibiku, sampai gak sadar dia pulang kandang. Tiba-tiba mataku mengamati lencana mengkilap di dada kirinya. Wah, lencana kehormatan akademik Satria sadis. Dari namatin kues lapangan maut, tapi Kudo MAH pasang muka lempeng tanpa beban. Kalau level segini aja kagak tembus, mimpi aja deh aku untuk mengambil alih tahta ayah. Katanya kau ngembaliin jatah tahta itu. Beneran? Jangan bilang kau ngelakuin itu gara-gara aku. Seketika senyumku mematung dan berkeringat dingin. Aku tidak menyangka ayahku terlalu pilih-pilih soal urutan kronologis. Semuanya dibocorin ke Kak Kudo. Buset, ini MAH aku masuk kandang singa kelaparan. Niat menari alibi. Dia udah melesat duluan narik senjatanya depan pohon gede. Terang. Pohon raksasa itu dipotong gelondongan pohonnya meluncur agresif ke kepalaku. Melihat kebrutalan ini aku teriak. Jika aku belum selesai mengendarai pedang gila ini. Wajahnya seolah mengatakan, aku tidak peduli. Saat kamu menghadapi kematian, aku belum siap kawan. Jadi kamu pikir aku akan biarkan hidup, kapanpun Kudo mode bertarung. Diceramahin gila, aku bungkam gak ada kata. Yang dia sebut emang 100% namun masa depan bukanlah pada pertahanan. Padahal bermeteran sihir liarku udah kedip-kedip merah. Kalau sihirku lepas kontrol terus cederain kakak sendiri. Berabe kan? Sisa waktuku habis. Matanya melotot sangar siap nyincang diriku ini. Aura pembunuhannya ngasih sinyal dia fix gak lagi bercanda. Jika tidak menarik pedang pengupasnya, pasti besok namaku udah nampang di batu nisandah. Duel gila pun tersaji di hadapan Tuhan. Tebasan maut nyasar ke semua arah. Kau ini di luar nalar ya? Agilitiku pasca kelulusan di Akademi Maut. Apakah kamu bersedia mengejarnya? Dan juga apaan itu senjata rongsokan? Pedang buntung tapi tajamnya hasil injeksi sihir padat? Ngapret abis. Dia mendadak nendang perutku. Rasain tendangan maut kombinasi combo sadisnya. Ini sih aku udah pro nerimanya. Semenjak zaman jebot kelakuannya kan emang gitu. Gara-gara cuma aku cowok tulang punggung di generasi ini. Dan sayapku lebih gokil dari siapapun juga. Jadilah dia antipati dan nge-blacklist diriku ini. Nyari alasan doang supaya bisa nampar muka adeknya. Natural Enemies sudah judulnya kita berdua. Kaget gak karuan, tiba-tiba dia make teknik menghilang kilat. Sontak radar kepalaku bunyi sirene bahaya level max. Pedangku langsung kusilang pari, tebasannya menggila kayak tsunami menghantam pariku. Kamu anak orang kaya tidak pantas menjadi ahli waris. Aku bakal bungkam mulut orang, bahwa cuma akulah sang pewaris tunggal. Relokasi. Alpha di kediaman natap ngeri dan komen. Ya kali dua orang gila itu dibiarin bunuh-bunuhan. Kalau sampai skip dikit aja, pasti besok ada pemakaman gara-gara main pedang. Ayah dengan songong dan pede selangit menyangkal santai. Biarkan saja, selesaikan badainya. Ya, emang rada barbar dua-duanya. Tapi kamu tidak akan melakukan pembunuhan. Ya sudahlah, dengerin bacotan ayah. Alpha ikut pasrah aja beriman padanya. Yakinkan hari kami mendadak dari akademi, bukan sekedar membahas masalah pewaris sepele ini kan? Mendengar tebakan akurat, ayah ngelempar gulungan surat. Sontak muka Alpha gak ketulungan. Jelas dia tahu simbol itu. Simbol resmi segel amplop adalah stempel mutlak keluarga inti Elheim. Kayaknya rekap ulang kemarin. Tanding epik dan kemenangan overpowerku itu. Sukses bikin mupeng elit bangkotan inti kepanasan. Makanya turun dekret maksa minta diri kung hadap. Pahami alur ceritanya. Alpha panik sadar masalah gawat tingkat benua, berabad-abad. Keluarga inti tukang bully keluarga pinggiran kayak kami. Lalu mana mungkin mereka ngebiarin bocil pinggiran.
nginjek-injek pewaris emasnya, dan sementara aku dan Kudo yang kudet ini masih gila-gilaan pari serangan. Gila lu, stop ke bocilnya. Kau tahu, aku menarik gelar pewaris. Kenapa repot-repot dengan pertanyaan itu? Kenapa kau masih tak mau melepaskanku? Tapi Kudo justru malah semakin murka. Gelar pewaris yang begitu ia dambakan malah kutolak mentah-mentah. Lalu, tebasan mautnya menghantamku dengan keras. Saat ini, kurasakan dia bukan lagi seorang gadis remaja, tapi monster buas yang mengamuk. Membelokkan kekuatan pedangnya ke samping. Kemudian cari celah untuk menyerang balik. Tapi aku meremehkan kekuatan Kudo. Tiba-tiba ledakan energi muncul dari tubuhnya. Aku terpental sangat jauh. Hantamannya sampai menghancurkan pepohonan. Baru kemudian aku berhenti. Asal kau tahu, dalam keluarga kita, jumlah totem sayap menentukan batas mana sihirmu. Sayapku 2 tingkat di bawahmu. Tapi kau malah menghindari duel langsung. Keterampilan pedangmu sungguh hebat. Tapi hanya dengan menggabungkan pedang dan sihir, kekuatan asli baru akan muncul. Apa kau lupa prinsip dasar itu? Atau, kau takut lepas kendali seperti 3 tahun yang lalu? Mendengar itu, aku tersadar. Dulu aku hampir mencelakai Kudo. Makanya sejak saat itu, aku terus menekan kekuatanku. Tanpa kusadari. Artinya, selama ini, aku belum bisa menguasai pedang iblis ini. Karena aku sendiri yang membelenggunya. Kudo mengumpulkan energinya. Bersiap untuk serangan akhir. Aster, kau punya segalanya. Jika kamu tidak berani menanggungnya, jangan salahkan aku jika merebutnya. Namun, serangan telaknya kutangkis dengan sangat mudah. Wajah Kudo penuh ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa jadi sekuat ini? Terima kasih, Kak. Belenggu masa laluku sudah hancur. Aku sudah sadar, lalu aku menerjang balik. Kudo terperanjat. Karena saat ini, aku tidak memadatkan sihir pada pedangnya. Artinya, saat ini, aku hanya menggunakan pedang buntung. Ia pikir sihirku sudah habis. Tapi ia baru sadar, energi 7 sayap takkan pernah habis. Pasti ada rencana lain. Tebakannya tepat. Meski belum menguasai pedang iblis pelahap sepenuhnya, aku bisa melepaskan bilah energi. Tepat saat benturan serangan. Di kehidupan ini, 7 sayap, pedang iblis, Vea keluarga semuanya tak pernah kumiliki dulu. Demi melindungi semua ini, mulai sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi. Zing! Aku menyerang Kudo. Dalam sekejap aku menghilang. Kudo tak sempat bereaksi. Celah pertahanannya terbuka lebar. 1 tebasan berakhir. Dia kalah. Lama kemudian, Kudo baru tersadar. Dia melihat sekeliling. Ternyata, sudah berada di kamarnya sendiri. Saat dia merasa bingung. Alpha, kakak perempuan tertua, dasar pemalas. Dia tidur lama sekali. Aku sudah menunggumu dari tadi. Kudo bertanya apa yang terjadi. Ingatannya terputus saat pingsan tadi. Dia tak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Alpha tertawa enyah. Aster yang membawamu pulang. Katanya kau ketiduran, karena kelelahan di jalan. Ingatan Kudo perlahan kembali. Melihat senjatanya di samping, dia tahu Aster berbohong demi menjaga harga dirinya. Aster membatalkan sihirnya. Tepat sebelum itu terjadi, di saat-saat terakhir pertarungan itu, aku kira dia langsung memukulku pingsan. Tapi sekarang aku ingat, tepat sebelum dia memukulku, dia sudah mengeluarkan aliran sihir. Dia hanya menyisakan sedikit sisa sihir. Dan aku malah pingsan ketakutan karenanya. Memikirkannya membuatku sangat malu. Memikirkan hal itu, tersenyum tipis. Walau dia jauh lebih muda dariku, namun, kita adalah keluarga yang tak terpisahkan. Lagi pula, adik kecil biasanya terlihat tidak berbahaya. Tapi saat benar-benar bertarung, malah membuatku berteriak tanpa sadar. Dia melompat dari tempat tidur dan mengambil senjatanya. Siap bertarung 300 ronde lagi denganku. Tapi Alpha berkata dia sudah terlambat. Aster sudah pergi. Mendengar itu, Kudo terkejut. Dia buru-buru bertanya kemana Aster pergi. Keluarga utama Elheim memanggilnya. Para sesepuh yang berkuasa ingin bertemu dengan Aster. Jadi ayah baru saja pergi membawanya. Kudo sangat terkejut mendengarnya. Karena para tetua biasanya tak peduli urusan luar. Tiba-tiba menelepon Aster sekarang. Pasti bukan pertanda baik. Karena belum lama ini, dia menghabisi pewaris Adipati. Menghancurkan reputasi keluarga utama Elheim. Sementara itu, di perjalanan, ayah menjelaskan tentang para tetua. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Atau tokoh yang sangat berpengaruh. Bahkan setelah pensiun, mereka tetap memegang kendali besar. Karena itu, orang-orang menjuluki mereka, penguasa kedamaian. Ayah menghela napas. Selama lebih dari 10 tahun aku mengadopsimu, para tetua tak pernah menunjukkan sedikit pun minat. Tapi sekarang mereka tiba-tiba memanggilmu. Aku bilang kemungkinan besar. Ini karena insiden di pertemuan itu. Karena di mata para tetua kolot itu, reputasi keluarga lebih penting dari nyawa. Jadi siapapun yang menodai nama keluarga akan dilempar ke kandang binatang buas. Ayah bertanya,
Dari mana aku tahu rumor itu? Karena ucapanku sangat akurat. Diumpankan pada binatang buas. Memang hukuman yang sering dipakai para tetua. Untuk itu, aku dengan canggung bilang dengar dari orang di pertemuan. Ayah pun tak bertanya lebih jauh. Kau tak pamit pada Kudou, apa tidak apa-apa? Walau anak itu pemarah, dia selalu menempel padamu sejak kecil. Aku bilang, sebenarnya aku berniat pamit baik-baik pada kelima kakakku. Tapi Kak Kudou marah-marah seharian menantangku duel. Jika dia tahu, dia pasti akan memaksa ikut bertemu para tetua. Lalu aku menyentuh cincin sihir penelan di pinggangku. Berkat bantuan Kak Kudou, kini aku mulai paham cara mengendalikan keajaibanku sendiri. Lalu aku berkata serius pada ayah. Jika rahasiaku memiliki 7 sayap sihir, benar-benar ketahuan oleh mereka. Ayah, jangan pernah mencoba menyelamatkanku. Tiba-tiba terdengar suara yang kukenal dari luar kereta. Kau itu anak bungsu di keluarga ini. Kenapa sok dewasa di depan ayah? Beralih ke arah suara itu, aku terkejut. Kudou muncul di luar jendela kereta. Dia bergelantungan di kereta yang sedang melaju. Lalu menendang pintu mobil hingga terbuka, dan masuk dengan sangat santai. Aku tahu kau dipanggil tetua keluarga utama. Tapi kau langsung pergi tanpa sepatah kata pun padaku. Bukankah itu terlalu kejam untukku? Ayah segera mencoba menjelaskan alasan kenapa tidak membawanya. Tapi Kudou langsung duduk di sebelahku. Dan bilang dia sangat mengerti. Lalu dia menatapku, panggilan kali ini, kau harus sangat berhati-hati. Ayah dan kakak tertua pasti sudah memberitahumu betapa berbahayanya ini. Salah langkah sedikit, kau bisa tak kembali selamanya. Aku menenangkannya, bilang dia berlebihan. Aku hanya pergi untuk membicarakan sesuatu lalu pulang. Tapi saat itu, Kudou menunjuk ke arahku dan berkata, Aster, aku sangat membencimu. Kau bukan cuma seorang pria, tapi juga punya 7 sayap sihir legendaris. Dan kau lebih tegar dari aku, kakakmu. Walau kau yang paling kecil di keluarga, kau sering bersikap layaknya orang sangat dewasa. Tapi ingat, sekuat dan sedewasa apapun dirimu, kau tetaplah adikku yang paling berharga. Dia pun bangkit bersiap pergi. Sebelum pergi, dia berbalik dan tersenyum. Kau harus kembali dengan selamat. Lalu kita bertarung lagi. Kalau kau melanggar janjimu, aku akan menerobos keluarga utama dan takkan memaafkanmu. Setelah itu, tanpa menunggu jawabanku, dia segera melompat keluar dari mobil. Segera, ayah membawaku ke kediaman utama. Para ksatria sudah lama menunggu kami. Selamat datang, Lord Heifred dari keluarga cabang. Para tetua sudah menunggu Anda. Ayah menolak untuk dikendalikan. Dia tahu jalan ke sana. Tapi para ksatria berkata, mereka diperintahkan untuk memastikan Tuan muda tiba di hadapan tetua. Suasananya tegang. Ayah merasa ada yang tidak beres. Pertemuan ini sepertinya takkan mudah. Jadi dia mengingatkanku, apapun yang terjadi, tetaplah tenang. Perhatianku tertuju ke arena latihan di dekat sana. Aku tak melihat Darius di sana. Sepertinya lukanya yang kemarin belum pulih. Melihatku tak merespons, ayah mengulangi kata-katanya lagi. Aku bergegas meyakinkannya. Aku pasti akan tetap tenang. Kami menyerahkan senjata dan masuk. Di dalam ruangan, suasana terasa sangat berat dan mencekam. Pria tua di kursi utama berbicara perlahan. Cucuku, Heifred, kau sudah 10 tahun lebih tak kemari. Ayah bergegas berlutut memberi hormat. Lama tidak bertemu, leluhur agungku. Aku pun meniru ayah. Memberi hormat padanya. Merasakan auranya, aku terkejut. Inilah monster yang bersembunyi di balik bayangan keluarga Elheim. Kepala keluarga ke-6, Zenith. Di sebelahnya, adalah para mantan ketua dari keluarga cabang. Beberapa di antaranya kulihat di pertemuan. Aku jadi bingung. Sang adipati ternyata tak ada di sini. Duduk di singgah sana. Zenith menyadari apa yang kupikirkan. Tidak perlu mencarinya, dia merangkap sebagai komandan ksatria kerajaan. Dia tak ada waktu untuk urusan sepele begini. Jadi kami, para pria tua ini, yang repot mengurus semuanya untuk dia. Aku cukup kaget. Di kehidupan laluku, aku tak pernah bertemu tetua ini. Jadi awalnya aku tak terlalu peduli. Tapi melihatnya sekarang, kekuasaannya mungkin jauh lebih besar dari adipati. Walau bilang sudah pensiun, dia bisa mengumpulkan begitu banyak tokoh penting dengan mudah. Ini bukti kuat dia memegang kendali besar. Ayah melihat itu, langsung bertanya alasan memanggilku. Heifred, kau pasti sudah menebaknya. Kenapa masih pura-pura tidak tahu? Pertemuan sebelumnya, dihancurkan oleh putra bungsumu ini. Sangat merusak reputasi keluarga utama. Ayah menjawab, saat itu, Adipati Roderick sendiri sudah membereskan masalah ini. Tapi para tetua tidak berniat melepaskannya begitu saja. Mereka merasa ayah tak seharusnya mengadopsiku sejak awal. Awalnya kami menutup mata soal ini, tapi sekarang dia berani melawan keluarga utama. Jadi pengasingan adalah satu-satunya takdir baginya. Dan kau, Heifred, sebagai ayah juga angkatnya, tak bisa lari dari tanggung jawab. Melihat ini, aku cepat-cepat bilang ini murni perbuatanku. Tak ada hubungannya sama sekali dengan ayah. Tapi ayah hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya padaku. Para tetua kembali bicara. Anak ini sangat kasar. Beraninya menyela pembicaraan kita. Tahukah kalian, 12.000 ksatria penyandang nama Elheim bukan keseluruhan unit. Banyak dari mereka seperti harimau lapar, mengincar kursi tertinggi. Kami hanya khawatir kau akan mengancam
Keluarga Elheim. Lalu dia menyodorkan pedang ke ayahku. Dulu kau gagal melindungi raja, jadi Roderick memotong satu lenganmu di ruangan ini. Sekarang, buktikan kesetiaanmu pada keluarga. Asal kau memenggal kepala anak itu dengan tanganmu sendiri, kesalahanmu akan kumaafkan. Sebelum dia selesai bicara, ayah langsung memotongnya. Aku lebih baik menanggung hukumannya, daripada harus membunuh anakku sendiri. Mendengar itu, aku tertegun lama. Sebelum tiba di sini, ayah berkali-kali mengingatkanku agar tenang. Tapi sekarang, keputusan ayah malah membuang jauh-jauh ketenangan itu. Aura membunuh sang tetua langsung membludak. Hei Fred, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau bisa mati setelah ini. Lalu istri dan putri-putrimu juga takkan selamat. Seketika, banyak satria maju atas perintah tetua, tabrak kami. Menempelkan pedang ke leherku dan ayah. Tapi aku dengan santai berkata, Pak Tua, apa yang kau takutkan? Dia kaget mendengarnya. Tak menyangka aku berani bicara begitu. Kalian para petinggi yang berkumpul ini, sangat menyedihkan. Kalau kau sangat takut aku mengancam keluarga utama, mau mengasingkanku atau membunuhku, terserah. Tapi kalau kau berani menyentuh keluargaku, meski hanya seujung jari sayap ini, akan menjadi musuh abadi Elheim. Lalu aku melepas paksa bajuku. Para ksatria di dekatku. Saya tidak dapat mempercayainya, karena mereka melihat di tubuhku ada 7 sayap totem. Pak Tua, aku sarankan kau pikir baik-baik langkahmu selanjutnya. Para tetua melongo melihatnya. Mereka tidak mempercayainya, tapi merasakan tekanan mengerikan itu. Tak diragukan lagi, itu benar-benar kekuatan 7 sayap. Zenith, sang tetua kepala, terdiam lama. Sebelum akhirnya sadar, Nak, tahukah kamu arti totem? Yang kau tunjukkan pada kami ini, aku tidak berpura-pura rendah hati. Saya dengan bangga menjawab, semakin banyak sayap totem. Orang-orang semakin terkejut melihatnya. Mendengar jawabanku, salah satu ketua cabang, malah bertepuk tangan dan tertawa. Maaf, anak ini benar-benar penuh kejutan. Pantas saja dia bisa menahan serangan Adipati. Ternyata dia punya 7 sayap sihir legendaris. Saat ini, niat membunuh dari mata Zenith telah hilang sepenuhnya. Sayap totem, sejak dulu adalah sumber penghasil sihir. Dan melalui garis keturunan, kemanusiaan terus menguat, dan memperdalam kekuatan unik ini. Tapi setelah puluhan ribu tahun berkembang, belum pernah ada yang mencapai 7 sayap. Satu-satunya pengecualian adalah ras elf yang memiliki umur abadi. Aku bisa membaca tebakan Zenith. Maksudmu aku punya darah elf? Zenith tidak membantahnya. Jika 7 sayap sihirmu itu asli, itu berarti kau keturunan elf. Ayah pun kaget mendengarnya. Dia memungutku di padang salju. Tak pernah menduga aku punya darah elf yang legendaris. Tapi aku malas meladeni para tetua ini. Identitasku adalah anak Viscount. Jadi asal-usul asliku tak lagi penting. Yang ingin kutanyakan, apa kalian siap bermusuhan denganku? Jika aku diusir dari Elheim, pasti banyak faksi yang siap menerimaku. Dan di antara mereka, pasti ada musuh Elheim. Bagi kalian yang takut pemberontakan, aku sudah menjadi ancaman besar. Mungkin lebih berbahaya dari Adipati Roderick. Jadi kalian pasti ingin menahanku di sini. Mendengar itu, para tetua pun berkeringat dingin. Karena perkataanku tepat sasaran. Elheim, walau ini keluarga raksasa, tapi internalnya sangat rapuh. Kekuatan dari berbagai cabang keluarga saling sikut untuk berebut kursi tertinggi itu. Dan di kehidupan laluku, hal ini memicu perang saudara yang sangat besar. Karena itu, demi mengubah masa depan ayah yang tragis, aku harus bisa membedakan kawan dan lawan di sini. Meski risikonya tinggi, namun hal itu sepadan. Zenith yang diam sedari tadi, akhirnya angkat bicara. Putra, apa kau yakin dirimu sebegitu berharganya? 7 sayap ajaib hanya ada dalam legenda. Tak ada yang bisa membuktikan totem 7 sayapmu itu asli. Aku membalas tak mau kalah. Kalau kau pikir ini palsu, eksekusi saja aku. Tapi keluarga ini akan kehilangan calon petarung terkuat. Dan kalau aku sampai selamat, saat itu juga perang akan pecah di antara kita. Setelah bicara, aku terus mengawasi reaksi Zenith, karena semua ucapanku tadi sengaja memancingnya. Karena kalau salah sedikit saja, dia bisa langsung mengeksekusiku dan keluarga ayah angkatku. Saat itu, Count Metz, salah satu ketua cabang, berdiri. Bagaimana kalau kita adili saja anak ini? Kalian juga pasti ingin melihat kekuatan 7 sayap ajaib. Sebagai keluarga Elheim terkuat di benua ini, pasti kita punya 1 atau 2 tempat ujian yang cocok. Aku dengan tajam menyadari, Count Metz ini, walau mulutnya bilang sidang keluarga, tapi dia jelas ingin memberiku ruang memamerkan kekuatan 7 sayapku, agar para tetua kolot itu bungkam selamanya. Zenith pun menyetujuinya. Putra, kalau kau ingin membuat kami benar-benar tunduk, tunjukkan kekuatan 7 sayapmu yang absolut itu. Setelah itu, dia membawaku ke penjara bawah tanah yang gelap. Ini bunker tempat keluarga berlindung saat krisis. Tapi sudah lama sekali tak dipakai. Jadi, kami menjaga monster iblis yang kuat di sana. Dan ujianmu kali ini adalah mengalahkannya. Melihat betapa bahayanya ini, ayah mengomel tanpa henti. Sudah kubilang, apapun yang terjadi,
Kau harus menyembunyikan 7 sayapmu. Tapi aku bilang aku tak bisa sembunyi selamanya. Lagi pula, mereka bersiap menyerang keluargaku. Mendengar jawabanku, ayah terdiam cukup lama. Pada akhirnya, dia menyuruhku untuk tidak terlambat. Kau harus kembali dengan aman. Aku lalu melompat ke bawah sana, bergelantungan pada rantai besi. Di tanganku tergenggam cincin penelan iblis yang diberikan ayah padaku. Tiba di dasar penjara yang redup. Agar mataku tak kesulitan melihat, aku mengalirkan sihir ke mataku. Mataku terbelalak melihat apa yang ada di depanku. Karena pewaris adipati yang sebelumnya kukalahkan, kini sudah jadi santapan monster itu. Kekejaman keluarga ini di luar imajinasi. Tak kusangka, meski dia keturunan asli, nasibnya bisa berakhir tragis. Menyadari kehadiranku, monster itu meraung dan menerjangku. Aku pun segera menghunus pedang, melesat bak kilatan cahaya merah. Dan di detik berikutnya, monster abadi yang perkasa. Saya tercabik-cabik menjadi debu dalam sekejap. Melihat adegan tak masuk akal ini, sontak merinding ketakutan. Biasanya, siapapun yang dilempar dimakan tanpa bisa memberikan perlawanan. Tapi aku menghabisinya tanpa keluar keringat sedikit pun. Benar sekali, tak kusangka monster ini tidak sekuat penampilannya yang menyeramkan. Bagiku, bahkan Kakudo lebih mengerikan dari ini. Tapi tepat saat itu, tiba-tiba, kurasakan fluktuasi sihir yang janggal dari arah belakang. Saat aku menoleh, pupil mataku seketika mengecil. Monster yang sudah hancur lebur itu tengah merakit tubuhnya kembali. Ini membuktikan kalau dia adalah makhluk undead abadi. Menyaksikan teror ini, ayah langsung pucat pasi. Kenapa keluarga utama memelihara iblis seburuk ini? Aster, walau kau punya 7 sayap, kau takkan bisa melawan makhluk abadi. Namun, senyum licik di wajah tetua Zenith semakin terlihat mengerikan. Dulu waktu pertama kali menemukannya, kami pikir ini adalah monster biasa, sampai kami kerahkan segala cara untuk membunuhnya. Dia tetap regenerasi dalam sekejap. Oleh karena itu, kami berhasil. Alat tes kekuatan yang sempurna. Pemimpin klan cabang di sebelahnya menganggap ini lawan yang mustahil dikalahkan, karena para pemimpin klan yang super tangguh ini saja tak bisa membunuh makhluk abadi. Apalagi anak ingusan yang belum lulus akademi. Tetua, kau membiarkannya mati sia-sia di sana. Bagaimanapun, dia pewaris 7 sayap legendaris. Tapi Zenith sama sekali tak punya niat menghentikan ini. Kalau dia betulan habis dimakan monster, itu membuktikan 7 sayapnya cuma dongeng belaka. Lagi pula, jika dia mati, aku masih punya cara memanfaatkannya. Bisa kujadikan makhluk abadi juga, kan? Dengan begitu akan lebih mudah dikontrol. Count Mads yang sejak awal membelaku di depan umum juga ikut berkeringat dingin. Tapi dia tak berdaya mencampuri ujian ini. Hanya bisa berdoa semoga aku selamat dari krisis. Sementara aku, setelah beberapa kali semakin menyadari betapa gilanya monster ini. Meski undead biasa bisa regenerasi, tidak ada yang secepat kilat, bahkan di setiap regenerasinya. Dia justru berevolusi jadi makin kuat. Jika Anda ingin membasminya, ada 2 cara yang paling umum, yaitu dibakar matahari atau disucikan sihir suci. Dan kalau kedua cara itu tak bisa dilakukan, maka lari adalah taktik terbaik. Sayangnya, aku tak punya privilegi untuk mundur. Satu-satunya jalan membuktikan kekuatan mutlak 7 sayap, sekaligus melindungi nyawa keluarga ayah, hanya dengan membantai dia. Melontarkan memindahkan sihir 7 sayap monster undead. Daya hancurnya sangat dahsyat, hingga nyaris meruntuhkan penjara baja ini. Para tetua tiba-tiba ternganga ngeri. Bahkan ada yang sampai lemas jatuh terduduk. Apakah ini keberadaan 7 sayap yang sebenarnya? Luar biasa mengerikan. Tapi tatapan mata Zenith malah menyorotkan kekecewaan. Dari bibirnya, keluar kata, sia-sia. Dan sepersekian detik kemudian, cakar buas melibas menerkamku telak. Kekuatannya yang brutal membuat tubuhku tertindih hancur di lantai batu. Tak bisa bergerak, melihatku di ambang maut. Aku tidak tahan lagi, terdiam. Dia kalap ingin terjun menyelamatkanku dari monster itu. Namun Count Mads dengan cepat mencegat gerakannya. Kalau kau sungguhan nekat turun ke sana, kau malah akan mencelakainya. Ayah menuntut dengan nada membeku. Apa kau menyuruhku diam saja menonton? Putraku sendiri dicabik-cabik oleh monster. Kau terlalu panik sampai tak menyadari. Anak itu sama sekali belum putus asa. Sangat jelas dia masih menyembunyikan kartu as. Tepat di saat itu, seulas seringai sinis terbentuk di wajahku. Memancingnya mendekat tanpa pertahanan adalah tujuanku. Seketika, ku transfer seluruh limit sihirku ke dalam pedang iblis yang memangsa. Detik berikutnya, bilah sihir raksasa menembus tubuh monster ini dari dalam. Namun, amukanku sama sekali tak berhenti di situ. Keajaiban yang kukerahkan menjadi gila di luar kendali. Dalam sekejap mata, energi ganas mengeksekusi undead ini menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan brutal ini, ayah tersentak hebat, karena teknik dasar itu pernah ia ajarkan padaku. Namun, setelah kurekayasa, tidak ada lagi pedang ajaib yang muncul, kecuali jika itu adalah tornado ajaib yang mengerikan. Itu menyakitkan tanpa henti. Lama, para tetua ngeri menyadari. Gara-gara seranganku, penjara ini nyaris amblas runtuh. Meski dari luar Zenith terlihat tenang dan mengendalikan situasi, sorot matanya menyiratkan rasa haus sekaligus teror. Apakah ini 7 sayap, yang bahkan menghancurkan legenda mitos 6 sayap, kekuatan yang murni gila? Bocah ini seolah-olah cuma memutar pusaran sihir, memblender mati monster undead itu. Namun kenyataannya, ini bukan sekadar teknik bertarung, karena eksekusi ini memeras cadangan sihir seluas samudera. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan pemilik 7 sayap. Dia lalu melirik ayahku yang berdiri tegang. Dikatakan bahwa dia sukses membesarkan seekor monster tulen, meski ayah mengaku hal ini sangat mengejutkannya juga. Tak pernah terbayangkan pertumbuhan putranya bakal menjebol akal sehat seperti ini. Count Mads selalu bertanya pada Zenith. Apakah dengan ini aku dinyatakan lolos uji? Zenith tak menyangkal sedikit pun.
Dia meresmikannya di hadapan semua petinggi. Yakin, setelah melihat pembantaian tadi, takkan ada lagi yang nyinyir soal 7 sayapnya. Setelah itu, Zenith membawaku ngobrol 4 mata di ruangannya. Di tengah pembicaraan, jadi menawariku tahta pewaris keluarga utama Elheim. Tentu saja langsung kutolak mentah-mentah. Aku tegaskan bahwa rumahku satu-satunya hanyalah keluarga Viscount yang dipimpin ayahku. Tuan Zenith tertawa mengejekku terlalu merendah. Namun seketika aura matanya menajam sedingin es. Tapi dari sorot matamu, aku melihat ambisi tanpa ujung. Kalau kau tak tergoda sama sekali menjadi pewaris Duklan utama, berarti target aslimu adalah menggulingkan si Roderick, kan? Saya sangat terkejut. Sialan, orang tua bangka bisa membaca pikiranku seakurat itu. Pantas saja dia menjabat sebagai dalang bayangan klan selama seabad. Tapi yang membuatku lebih tak habis pikir, dia sama sekali tak berniat mencekikku soal ini. Kutanya keheran-heranan. Bukannya kau tadi sangat panik? Klan cabang akan melengsarkan klan utama. Dia menatapku tajam. Keluarga utama pun tak sepenuhnya kompak. Bocah Roderick itu kepalanya lebih keras dari batu. Kalau terormu bisa memaksanya merasa terancam, itu justru akan menguntungkan kami. Hanya saja, jika kelak sasaran amukmu tak cuma Roderick, tapi kau berani menantang eksistensi seluruh klan utama, tentu aku akan memenggalmu tanpa ragu. Saat beranjak pergi, bulu kuduku masih merinding. Monster tua yang mengatur klan dari bayangan ini, instingnya terlalu berbahaya. Baik intuisi maupun level kekuatannya, bukanlah manusia wajar. Syukurlah, untuk saat ini aku belum dicap sebagai target eliminasi. Kaki ini keluar ruangan. Ayah mencecarku dengan pertanyaan super cemas. Kujelaskan santai kalau tetua menyuapku gabung klan utama, tapi langsung kucampakkan. Ayah tertegun tak percaya. Saya tidak berpikir saya memiliki keberanian untuk menolak tawaran mutlak. Perbandingan antara kelas keluarga Duke dan Viscount seperti surga dan bumi. Belum lagi, ribuan klan cabang yang berlutut mengabdi pada keluarga Duke. Hingga mereka menjadi monopoli militer termasif di muka bumi ini. Lalu kulihat Count Mads berjalan ke arahku. Saya bertanya secara terbuka mengapa dia mendukung saya kalau sebelumnya. Dia tak mengalihkan eksekusi jadi ujian penjara. Nyawaku benar-benar melayang. Dia cuma mengibaskan tangan dengan mimik bosan. Alasannya klasik, dia muak melihat klan sengaja menindas anak kecil dengan brutal. Dia lalu menepuk pundakku kuat-kuat. Mulai detik ini, kau diresmikan sebagai anak 7 sayap milik dunia. Para pimpinan klan cabang dan elit bangsawan serakah akan memburumu seperti hiena, sebagian akan menjilat menyuapmu. Sementara sisanya akan memenggalmu sebelum kau menjadi naga. Maka bersiaplah, badai musuh dan masalah akan menyerangmu tanpa henti. Aku menatap bola matanya dalam-dalam. Kalau begitu kupertegas, Count Mads. Apa Anda masuk di antrean pemburu hiena itu? Pertanyaanku membuatnya terbelalak. Tak menduga interogasiku sefrontal ini. Dengan senyum angkuh dia menjawab, bahwa posisinya adalah Direktur Akademik Ksatria. Tentu saja saya tidak ingin melihat benih naga mati terkoyak oleh politik. Lalu, ia menunjuk pria parubaya berambut pirang. Menyatakan rekannya itu juga beraliansi dengannya. Anak, kutunggu pendaftaran resmimu di akademi kami. Sampai jumpa di arena pendaftaran. Aku mendesah jengah. Cih, pria memang monster bermuka dua yang sulit ditebak agendanya. Ayah menenangkan situasinya, menepuk bangga pundakku yang masih pegal. Ayo kita pulang. Ibu dan kakak-kakakmu sudah nyari serangan jantung menunggumu. Sambil meringis, kuingatkan kita harus mampir beli baju ganti. Kalau ibu lihat badanku hancur tercabik begini, dia bisa pingsan shock. Di jam yang sama, di markas Elheim Utama, Ksatria melaporkan kekacauan pada Roderick. Tuan muda dari tewas dieksekusi dalam ujian penguasa bayangan. Mendengar darah dagingnya tewas mengenaskan. Roderick bergeming tanpa empati. Lalu bagaimana dengan putra pungut si Hayfred itu? Apakah dia aman atau hancur? Lalu, Ksatria itu menceritakan rentetan pembantaian gila yang kulakukan. Mendengar laporannya, Roderick menyimpulkan, kekuatan 7 sayap memang nyata tertanam di nadiku. Jika pertumbuhan gilanya tak dihentikan, pilar keseimbangan mutlak keluarga Elheim akan luluh lantak. Ksatria itu refleks menawarkan opsi pembunuhan senyap. Namun dicegah langsung oleh Roderick. Bagaimanapun, pada akhirnya 7 sayap hari itu tiba. Biarkan bocah itu berhalusinasi menjadi raja sebentar. Aku ingin lihat, sejauh mana buronan yang lepas dari kandangku bisa meronta. Waktu berlalu sangat cepat. 4 tahun kemudian ujian masuk akademik Ksatria. Instruktur berseru ke arah lautan manusia. Kumpulkan formulir kalian, lalu aktifkan totem sayap sihir kalian. Penyandang cacat sihir tak bersayap dilarang keras masuk. Seketika, matanya mau copot saat memvalidasi formulirku. Tercetak jelas bahwa aku keturunan dari monster benua klan Elheim, dan agar tak mengundang kehebohan, aku memberi isyarat tak usah memamerkan totem sayap. Toh aku kandidat undangan VIP yang dipanggil direktur. Tapi baru semenit tiba di akademi, seorang penjahat suka datang dan membuat kerusuhan. Wajah baru ya? Kelihatannya kau baru netas dan berani ujian seleksi brutal ini. Tidak masalah dari bangsawan mana tuan muda itu berasal. Tempat ini bukan taman bermain elitmu. Akademik Ksatria hanya menyeleksi predator terkuat, orang yang pantas menduduki tahta para dewa, dan lulusan dari sini akan menyabet gelar sakral Ksatria kerajaan. Bosan dicekoki pidato usangnya. Ku jawab asal dengan ketus, iya, lalu aku balik badan pergi. Pria norak ini malah ngintil dan ceramah panjang lebar. Bahkan Ksatria sekelasku yang berlatih berdarah-darah, tanpa kenal siang dan malam, ikut tes berkali-kali saja selalu dipulangkan. Lihat tuh gayamu. Membawa pedang patah yang konyol, jelas-jelas cuma pemula yang nekat pamer. Kalau kau cuma mau jalan-jalan cari keringat, mending cepat merengek pulang ke ibumu. Tingkat kematian di tes ini bukan lelucon buat anak manja sepertimu.
Dua ksatria lain di sudut malah geleng-geleng prihatin. Penyakitnya kumat lagi. Tiap tahun gayanya selalu mendikte junior, dengan petua hampasnya itu. Tapi kali ini dia salah menggonggongi orang. Itu kan buronan elit dunia. Anak 7 sayap dari klan Elheim. Senior sok jago itu mendengar bisikan cemas mereka. Alisnya bertaut bingung. Bagi kroco pinggiran dari kelas ksatria rendahan sepertinya, rumor tentang dewa bersayap 7 tak pernah berhenti di telinganya. Saat itu, segerombolan orang menyerbu arena tes. Dan saat aku memindai wajah mereka, aura mematikan seketika menguar dariku. Karena orang yang memimpin rombongan adalah pewaris utama klan Elheim, Gurian. Lama tidak bertemu, sepupu. Sejak kejadian di kediaman utama. Sudah bertahun-tahun kita tak bertemu. Aku menyindirnya. Kasihan sekali nasib adiknya, Daris. Sebagai keturunan utama, dia bahkan diusir oleh para jadi pakan monster. Tapi reaksi Gurian sangat di luar dugaan. Dia malah bilang kakaknya yang sampai itu cuma aib keluarga. Dulu, mentang-mentang dia setahun lebih tua dariku. Dia bertingkah semena-mena. Sejujurnya, sejak dia mati, hidupku jauh lebih tenang. Saat hendak pergi, Gurian memberiku peringatan. Jangan terlalu bangga. Dulu di wilayah keluarga, tak ada yang berani menyentuh si pemilik 7 sayap sepertimu. Karena di mata para tetua, kau adalah harapan masa depan klan. Tapi di sini, tak ada yang melindungimu. Mendengarkan diskusi tersebut, sontak mengeluh betapa sialnya nasib mereka. Ada 2 monster dari klan Elheim yang ikut ujian masuk tahun ini. Peluang lolos makin tipis. Dan yang paling mengejutkan, tentu saja si ksatria senior cerewet tadi. Dengan wajah pucat pasi, dia terbata-bata bertanya, kau benar-benar keturunan klan Elheim terkuat itu? Dengan santai aku mengiyakan. Panggil saja aku Aster, senior. Tak lama, kami tiba di arena ujian. Dari atas mimbar, penguji berseru lantang. Dengarkan baik-baik, ini adalah kawah candra di muka ksatria kerajaan. Nantinya, kamu akan mempertaruhkan nyawamu di medan perang demi raja. Karena itulah, kami tidak mau menerima sampah. Anggap ujian hari ini sebagai medan perang sungguhan. Kelengahan sedikit saja, nyawa taruhannya. Mendengar itu, seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena semangat yang membara. Di kehidupan lalu, meski 7 sayapku direnggut, aku tetap bisa jadi ksatria kerajaan dan mengukir namaku dalam legenda. Sekarang, dengan kekuatan 7 sayap, aku akan mencapai puncak yang belum pernah ada. Dan yang terpenting, komandan ksatria kerajaan saat ini adalah musuh bebuyutanku, Duke Roderick. Tunggu aku di singgasanamu itu, bajingan. Aku akan segera menyusulmu. Ujian tahap pertama pun resmi dimulai. Ujian survival. Kami harus bertahan hidup dari hujan tombak yang tak henti-hentinya dilempar. Begitu aba-aba dimulai, ratusan peserta langsung tewas tertusuk. Mereka yang selamat, panik kocar-kacir, berlari tanpa arah. Berbeda dengan para veteran langganan gagal. Mereka sudah hafal polanya. Mereka segera merapatkan barisan, saling melindungi dari serangan tombak. Namun, penguji di atas mimbar yang melihat taktik malah mendecik kecewa. Meski dibantu para veteran itu, paling tingkat kelulusannya tak lebih dari 30%. Dan sebenarnya, tujuan sejati ujian pembantaian ini bukan untuk mengetes kelincahan menghindar, melainkan mencari monster yang sanggup menerjang badai tombak, dengan kekuatan mutlak yang menghancurkan segalanya. Sementara itu, si senior cerewet melihat ke arahku. Dia keheranan. Apa bocah itu mati kutu ketakutan? Kenapa dia malah bengong di sana? Gurian yang melihatnya dari jauh, tersenyum licik, berharap aku mati konyol jadi landa penuh tombak. Namun, tepat saat ribuan tombak hendak mencabikku, tanganku perlahan meraih gagang pedang buntung itu. Sepersekian detik pedang itu ditarik. Ledakan sihir maha dahsyat menyapu seisi arena. Semua pasang mata, baik peserta langsung menatap horor ke arahku. Karena hanya dari sisa pusaran sihir, saat pedangku terhunus, seluruh badai tombak mematikan itu hancur berkeping-keping. Cuma segini ujian masuk akademik ksatria, ternyata sama sekali tak menantang.